Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ningtyaastuti dari SD Negeri 1 Tambak Negara Kecamatan Rawalo, CGP Angkatan 11 kelas 028 Kabupaten Banyumas. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi prakarsa perubahan. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidik berpedoman pada dimensi profil pelajar Pancasila dalam melaksanakan pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk merumuskan visi sekolah menggunakan pendekatan IA. IA atau Inquiry Apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, digunakan metode Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mewujudkan visi sekolah menggunakan prakarsa perubahan. Dalam merumuskan kalimat prakarsa perubahan menggunakan alat bantu yang disebut atap. Penjelasan dari metode Bagja adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Memuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. A. Ambil pelajaran. Mengidentifikasi pengalaman positif yang akan dijadikan pembelajaran. C. Gali impian, menyusun narasi tentang kondisi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, merumuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya adalah terwujudnya generasi unggul yang mandiri, kreatif, dan berteknologi di era globalisasi. Komponen visi tersebut berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Murid secara mandiri dapat melaksanakan program literasi digital. Kemudian, kreatif, menuangkan ide dalam membuat sebuah karya. Selanjutnya, berteknologi. Murid dapat menggunakan perangkat digital dengan bijak. Latar belakang dari visi yang saya buat diantaranya 1. Kemampuan literasi murid cukup rendah. 2. Sudah ada kebiasaan membaca, tapi murid masih kesulitan memahami bacaan. 3. Pembiasaan menulis belum diterapkan. 4. Pemenuhan target setiap minggu isi mading berganti. 5. Murid senang bermain handphone. 6. Tersedia Chromebook di sekolah. 7. Pendidik mumpuni dalam bidang teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan yaitu mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid melalui pembelajaran inovatif berbasis literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Manfaat dari literasi digital diantaranya 1. Mudah mendapatkan informasi terkini. 2. Belajar dan menulis lebih efisien. 3. Melatih berpikir kritis. 4. Meningkatkan kreativitas. 5. Meningkatkan perbendaharaan kosakata baru.
6. Meningkatkan intensitas penggunaan teknologi yang tepat guna. Penjabaran dari atap prakarsa perubahan. A. Awal atau aset. Murid sudah memiliki kemampuan menggunakan teknologi. T. Tantangan. Meningkatkan literasi murid dengan menggunakan teknologi. A. Aksi. Melaksanakan program gesit atau gerakan literasi digital. P. Pelajaran atau perubahan. Terciptanya pembelajaran inovatif berbasis literasi digital. Untuk mewujudkan visi sekolah tersebut menggunakan metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid? Mengapa kita perlu mewujudkan program gesit atau gerakan literasi digital? Tindakan yang akan dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menggerakkan program gesit. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah guru yang berpengalaman mengikuti peningkatan kompetensi tentang literasi digital? Buku jenis atau genre apa yang diminati murid? Tindakannya, mencari informasi terkait guru yang sudah mengikuti pelatihan tentang literasi digital dan menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua, menggali informasi terkait buku bacaan yang paling diminati murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja dampak positif dari pelaksanaan program gesit dalam pembelajaran? Bagaimana perasaan setelah menerapkan program gesit? Tindakan yang akan dilakukan, menggali informasi dari murid mengenai program gesit yang sudah diterapkan. Yang kedua, menggali informasi dan menganalisis umpan balik yang berupa tanggapan dan harapan dari murid mengenai program gesit. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan program gesit? Berapa lama target tercapainya program gesit? Tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Selanjutnya, membuat jurnal kegiatan dan grafik pencapaian program. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam mewujudkan program gesit? Apa saja peran yang dibutuhkan dalam program dan siapa yang mengisi peran tersebut? Tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim program gesit. Yang kedua, menyusun deskripsi program, pelaksana program, dan deskripsi tugas dalam peran. Dalam setiap program tentu memiliki tantangan. Tantangan yang ada di antaranya motivasi murid dalam mempelajari hal baru masih rendah dan penguasaan guru dalam bidang teknologi belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut dapat diberikan solusi, di antaranya mendesain pembelajaran yang menyenangkan agar murid tidak terbebani untuk belajar, tetapi merasa sedang bermain. Pemberian reward sebagai motivasi bagi murid. Selanjutnya, guru mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi pembelajaran. Demikian video pemaparan modul 1.3 dari saya. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.